Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun, para asatidzah, para sesepuh, wabil khusus beliau Fadilatul Haj Mustafa, jajaran DKM Masjid Asy-Syuhada, jajaran pemerintah desa Banjarlor, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali setelah libur Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir malam hari ini mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang faizin, hamba-hamba yang sukses, hamba-hamba yang makbulin, yang diterima puasa Ramadannya, diterima sholat tarawihnya, diterima tadarusnya, diterima sedekahnya, diterima zakatnya, diampunkan dosa-dosanya, sehingga kita menjadi manusia yang bahagia, selamat, sukses dunia akhirat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab Kashful Ghummah fi Istina'il Ma'rufi wa Rahmatil Ummah masih melanjutkan tentang fadlu idkhalis sururi wa jabril khawatir, keutamaan memasukkan rasa bahagia kepada orang lain dan menjaga perasaan. Ila an qal wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirati idkhaluka surura ala akhikal muslim wa ishba'u jau'atihi wa tanfisu kurbatihi. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qal, sahabat Jabir mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil maghfirah, sesungguhnya, sabdanya Nabi ini, sesungguhnya dari perkara-perkara yang mewajibkan turunnya maghfirah, dari perbuatan-perbuatan yang memastikan turunnya ampunan. Kita kan dosanya banyak. Setiap saat kita berbuat dosa kepada Allah, setiap saat kita maksiat kepada Allah. Kita ini hamba yang berlumuran dosa, kita hamba yang penuh kesalahan kepada Allah. Bisa dikatakan tiada hari tanpa dosa, itu kita. Benar apa enggak? Kadang mata kita yang maksiat, kadang mulut kita yang maksiat, kadang telinga kita yang maksiat, kadang tangan kita yang maksiat, kadang kaki kita yang maksiat, dan lebih sering dari itu hati kita sering maksiat kepada Allah. Hati kita jarang ingat Allah, hati kita lebih sering merasa bahwa kita yang baik, orang lain jelek. Perasaan itu kan maksiat. Perasaan seperti itu maksiat. Merasa lebih baik dari orang lain itu adalah maksiat, karena sombong. Sombong kan perbuatan dosa. Nuduh orang lain dengan tuduhan yang tanpa bukti, tuduhan yang jelek, wah itu dosa besar, dan itu sering kita lakukan. Sehingga kita ini dosanya sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan
istighfarnya kita belum tentu diterima. Istighfarnya kita belum tentu karena kita istighfarnya nggak khusyuk. Kita ini istighfarnya santai. Bahkan kadang kita ini istighfar sambil selonjor. Saking santainya kita ini istighfar sambil ngantuk sampai tasbihnya jatuh. Nah, istighfar seperti itu kan istighfar yang apa ya? Maaf, kalau kita sebagai orang tua ini punya anak, anaknya lagi punya salah besar. Kemudian si anak tadi datang kepada orang tuanya, minta maaf. Tapi minta maafnya santai. Pak, Bu, maafin ya. Sambil ngeloyong, sambil jalan. Kira-kira kita pegel apa enggak? Ini anak udah salahnya banyak, salahnya besar, minta maafnya kok santai. Tapi kalau anak kita datang sambil bersimpu, sambil nangis, sambil janji nggak mau ngulangi lagi kesalahannya, maka kita sebagai orang tua pun kasihan sama anak itu. Kita maafin kesalahan anak tersebut, ya kan? Nah, sedangkan kita istighfar jarang nangis. Kita ini istighfarnya terpaksa. Kita ini kadang istighfar karena pengen rezekinya lancar, bukan karena merasa banyak dosanya. Istighfar sambil khoyal, istighfar tapi pikiran kemana-mana. Nah, istighfar seperti itu dikatakan oleh para ulama, istighfarnya kita ini yang gak khusyuk dikatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfarnya kita itu masih butuh diistighfari lagi. Jadi istighfarnya aja butuh diistighfari, apalagi buat menggugurkan dosa. Cuman jangan sampai tinggal istighfar, jangan sampai tinggal istighfar. Walaupun istighfar kita gelambiar, tetap usaha istighfar, tetap berusaha khusyuk dalam istighfar. Intinya istighfar kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana? Kita banyak dosa, istighfarnya belum tentu diterima. Ternyata Nabi bersabda ada amalan yang pasti menurunkan ampunan. Ada amalan yang pasti menyebabkan ampunan. Jadi dengan amalan ini bisa dipastikan kita dapat ampunan Allah. Dengan amalan-amalan ini bisa dipastikan kita dapat ampunan Allah. Walaupun gak khusyuk, yang penting ikhlas tapi. Walaupun gak khusyuk. Tapi maaf Bapak Ibu, kita istighfar ikhlas ini, ikhlas karena Allah. Tapi gak khusyuk, belum tentu diterima. Istighfar ikhlas gak khusyuk, belum tentu diterima. Ini ada amalan yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas walaupun gak khusyuk. Karena amalannya gak butuh khusyuk. Amalan yang penting ikhlas walaupun gak khusyuk, pasti kita dapat ampunan Allah. Enak kan? Ikhlas walaupun gak khusyuk, pasti dapat ampunan Allah. Kenapa kok gak khusyuk dapat ampunan Allah? Sekali lagi, amalan ini gak butuh khusyuk, hanya butuh ikhlas. Amalan yang akan dijelaskan ini gak butuh khusyuk, yang penting ikhlas. Apa itu amalan yang pasti menyebabkan ampunan Allah dan gak butuh khusyuk, yang penting ikhlas? Pertama, Nabi menjelaskan idkhaluka surura ala akhikal muslim. Ketika engkau memasukkan rasa bahagia atas saudaramu yang muslim. Kita bikin orang muslim lain bahagia, pasti dapat ampunan Allah. Bikin orang lain bahagia, pasti dapat ampunan. Yang penting gak butuh khusyuk. Kita bikin senang orang butuh khusyuk apa enggak? Enggak, malah butuh ceria kan? Butuh wajah yang ceria, butuh senyuman, sedikit guyon, sedikit gurau. Akhirnya orang jadi senang. Nah, orang yang jadi senang karena ulah kita, karena perbuatan kita, kitanya yang bikin senang orang lain, langsung dapat ampunan Allah Subhanahu. Tapi maaf,
Bikin seneng orang lain jangan sampai dengan sesuatu yang bentuknya bohong. Jangan sampai dengan sesuatu yang bentuknya, ada orang sumpah kita hibur tapi ceritanya cerita bohong. Wah, enggak jadi dapat ampunan Allah, malah dapat dosa. Kan yang penting bikin seneng orang. Jangan seperti itu. Bikin seneng misalkan dengan ngasih hadiah. Bikin senang misalkan dengan membawa kabar gembira yang bukan bohong. Membawa kabar gembira yang bukan bohong. Jangan dibohongin, orang lagi sumpah kita datang bawa kabar. Tenang aja, nanti malam ada bantuan mau dibagi 1 orang 1 juta. Orangnya udah seneng. Yang benar, yaitu sih misalkan. Akhirnya kan kecewa lagi orangnya. Bikin seneng orang lain. Siapapun orangnya, suami bikin senang istri, saat itu suami langsung dapat ampunan Allah. Istri bikin senang suami, saat itu juga istri langsung dapat ampunan Allah. Orang tua bikin senang anak, saat itu juga orang tua dapat ampunan Allah. Apalagi anak bikin senang orang tua. Kakak bikin senang adik, adik bikin senang kakak, saat itu yang bikin senang langsung dapat ampunan Allah. Sampai diceritakan ini, ada seorang sahabat Nabi SAW terjerumus dalam sebuah perbuatan dosa. Sahabat ini manusia biasa, tapi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat ya kadang berbuat dosa. Hanya bedanya sahabat itu kalau berbuat dosa langsung nyesel. Sahabat itu kalau berbuat dosa langsung nyesel. Kalau kita kadang berkali-kali berbuat dosa enggak nyesel-nyesel. Sahabat ini berbuat dosa sekali langsung nyesel. Suatu ketika ada seorang sahabat berbuat dosa. Setelah terjerumus dalam perbuatan dosa, sahabat tadi nyesel. Ya Allah, kenapa saya berbuat dosa? Akhirnya sahabat yang terjerumus dalam perbuatan dosa tadi ingin langsung menghadap Nabi SAW, pengen dimintakan ampun oleh Nabi, pengen menghadap Nabi biar Nabi mintain ampun kepada Allah. Ketika sahabat tadi mau keluar dari rumahnya mau menghadap Nabi, anaknya yang masih kecil ngajak main. Nah ini kita perhatikan orang tua ini ya, anaknya yang masih kecil ngajak main. Padahal saat itu sahabat tadi lagi mau menghadap Nabi. Karena anaknya yang masih kecil ngajak main, sahabat tersebut gak tega mau ninggal anaknya. Akhirnya main dulu sama anaknya. Main sampai anaknya seneng. Setelah anaknya seneng ditinggal sama sahabat tadi, udah gak nangis, ditinggal menghadap Nabi SAW. Sesampainya di rumahnya Nabi, sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, saya berbuat dosa saya banyak, dosa saya besar ya Rasulullah. Tolong mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Ketika Nabi akan memintakan ampun untuk sahabat tersebut, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sahabatmu yang datang untuk minta ampun tadi, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Padahal Nabi belum mintain ampun. Malaikat Jibril mengatakan, sahabatmu yang datang untuk minta ampun, dosanya sudah diampuni. Nabi bertanya, sebab apa wahai Jibril? Karena tadi waktu mau berangkat ke rumahmu ya Rasulullah, anaknya ngajak main. Dan dia ladenin tuh anaknya yang minta main. Setelah anaknya senang, dia berarti bikin senang hati anaknya. Saat itu juga Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya kita orang tua kalau anak kita lagi pengen main sama kita, jangan kita sok sibuk. Oh lagi banyak kerjaan sana. Ganggu aja, lagi fokus. Jangan. Bikin seneng anak kita sendiri. Kita dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi sahabat pengen cepat-cepat ketemu Nabi. Maaf, ada enggak perbuatan yang lebih mulia dari pengen cepat-cepat ketemu Nabi? Ada? Ada enggak perbuatan yang lebih mulia daripada pengen cepat ketemu Enggak ada kan? Perbuatan paling mulia ya ketemu Nabi SAW. Tapi sahabat tadi rela nunda pengen ketemu Nabi, rela ditunda karena anaknya ngajak main. Ternyata
Karena dia ngeladenin anaknya itu tadi, dosanya diampuni oleh Allah, padahal Nabi belum mintakan ampun untuk orang tersebut. Jadi kalau kita pengen dapat ampunan Allah, jangan bikin kecewa orang lain. Bikin kecewa orang lain itu dosanya besar. Tapi bikin senang. Bikin senang semua orang. Kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, amalan pertama yang bikin senang. Amalan pertama yang menyebabkan ampunan, yaitu bikin senang orang lain. Yang kedua, Nabi menjelaskan amalan yang pasti mendapatkan ampunan Allah, yang penting ikhlas. Yang kedua, isba'u jau'atihi, ngenyangkan orang Islam yang lagi lapar. Bikin kenyang orang Islam yang lagi lapar. Kasih bingkisan, ikhlas, tapi bukan bingkisan yang ada angka sama gambarnya. Nah ini enggak, bukan itu, bukan pembahasannya itu. Ngasih bingkisan ikhlas. Yang penting kan enggak butuh khusyuk. Apa kita ngasih bingkisan harus khusyuk? Saya ngasih bingkisan, kan enggak perlu seperti itu. Beli makanan, kasih orang yang lagi lapar, kita dapat ampunan Allah. Istri, ini ibu-ibu, masak untuk suami, masak untuk anak, niat bikin seneng, niat bikin kenyang. Niat bikin seneng, niat bikin, saat itu juga istri langsung dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suami ngasih duit belanja untuk istri, niatkan bikin seneng istri, niatkan bikin seneng keluarga, niatkan bikin kenyang istri, niatkan bikin kenyang keluarga. Saat itu juga suami langsung dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita suami mulai sekarang ngasih duit sama anak sama istri, niatkan bikin seneng, niatkan bikin kan. Istri mulai saat ini masakkan untuk suami, masak untuk anak-anak, niatkan bikin seneng, niatkan bikin kenyang, ampunan. Tapi kalau tanpa niat, yang gak dapat apa-apa. Apalagi sambil marah, apalagi sambil dongkol, bikin repot aja. Senangnya minta dimasakin, nggak tahu orang capek apa, lagi-lagi minta masak. Wah, batal ini ampunannya ini. Atau suami ngasih duit sama istri sama anak, terpaksa eman duitnya, mau ganti motor minta belanja lagi, ganti handphone minta belanja lagi. Hilang itu pahalanya, hilang itu keistimewaannya. Niat yang ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Niat karena Allah, niat bikin seneng, niat bikin kenyang keluarga. Kakak ngasih duit ke adik, niatkan seperti itu. Adik ngasih hadiah ke kakak, niatkan seperti itu. Makanya hadiah itu makanan yang bikin kenyang, ini dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik makanan mateng maupun makanan mentah. Yang ketiga, amalan yang pasti mendapatkan ampunan dari Allah, tanfisu kurbatihi, menghilangkan kesusahan orang Islam lain. Contoh yang paling gampang aja, contoh ini. Suami ngelihat istrinya lagi mau jemur. Kan jemur susah, jangan dianggap gampang. Suaminya datang bantuin. Saat itu suami dapat ampunan Allah. Atau ngelihat istrinya lagi mau nurunin baju dari jemuran, mau ngangkat, bantuin. Saat itu juga dapat ampunan Allah. Istri ngelihat suaminya kerepotan bawa barang dagangannya misalkan, bawa berkas-berkas kerjaannya, kemudian dibantuin. Saat itu juga istri dapat ampunan Allah. Ngelihat orang di jalan nuntun sepeda motor, ditanya kenapa, bensinnya habis, sebentar berhenti saya belikan bensin. Saat itu juga yang penting niatnya ikhlas ya, yang penting niatnya ikhlas, niat bikin seneng. Saat itu juga dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 macam ini amalan yang pasti kita dapat ampunan Allah walaupun gak khusyuk, yang penting sekali lagi kalau istighfar harus khusyuk, harus ikhlas. Ini amalan gak harus khusyuk, yang penting ikhlas. Pertama, bikin senang orang lain. Yang kedua, bikin kenyang orang. Yang ketiga, hilangkan kesusahan orang lain, kesusahan, kerepotan. 3 macam, enteng.
Nggak harus yang berat-berat, enteng. Ketemu orang senyum dapat sedekah, orang yang disenyumi seneng kita dapat ampunan dari Allah. Makanya maaf Bapak Ibu, sesumpek-sumpeknya kita, seemosi-emosinya kita, kalau ketemu orang lain jangan pasang wajah cemberut. Ada orang gak punya duit, ketemu orang wajahnya cemberut. Lah orang yang ditemui kan gak tahu apa-apa, tahu-tahu dicemberutin. Ini gak dapat ampunan malah dapat dosa, gak tambah banyak duitnya malah tambah seret rezekinya. Lagi marah misalkan, sama orang lagi marah, datang orang yang gak bikin marah ikut jadi korban, gak disapa. Kan bingung orangnya, saya salahnya apa? Kenapa kok saya gak disapa? Saya lagi marah. Sama siapa? Sama fulan. Loh kok saya yang gak disapa? Nah, jangan. Bukan itu ajaran Nabi SAW. Bukan seperti itu. Istri capek, suaminya datang dicemberutin. Dosa itu. Begitu juga suami capek di kerjaan, istri yang dimarah-marahin, dia dosa juga. Capek saya ini jadi suami. Yang nyuruh jadi suami siapa? Capek saya ini jadi istri. Lah yang nyuruh jadi istri siapa? Gak ada yang nyuruh kita jadi suami, gak ada yang nyuruh kita jadi istri. Nabi hanya menganjurkan, mengajak yang jadi suami, yang nikah pahalanya banyak, terbebas dari zina, bisa menjaga diri dari maksiat. Tapi kan gak ada yang maksa, harus nikah kamu, harus. Enggak. Lah setelah nikah, merasa capek jadi suami, istri yang dicemberutin. Merasa capek jadi istri, suami yang dicemberutin. Tanya sama diri sendiri, yang nyuruh saya nikah ini siapa? Kok yang dicemberutin suami? Atau suami marah sama istri, yang nyuruh saya nikah kok siapa? Kok yang dicemberutin istri? Marah itu biasa, suami istri marah itu biasa. Suami istri nggak tegur sapa itu biasa. Tapi jangan lama-lama. Maksimal kalau mau udah mentok 3 hari, kalau bisa dikurangi. Marah, kecewa, diem karena kecewa sama istri kecewa sama suami agak diem, tapi ya tetap ngomong sedikit-sedikit. Setelah itu usahakan hibur diri sendiri sampai terbiasa lagi, sampai menjadi cair lagi suasana. Itu niatkan bikin seneng, pasti dapat ampunan Allah Subhanahu. Apalagi bikin seneng pasangan hidup, bikin seneng anak, bikin seneng saudara, terutama bikin seneng orang, bikin seneng guru. Wah, luar biasa. Maaf, orang ini sukses biasanya ada rahasianya. Orang sukses biasanya ada rahasianya. Ada orang sukses karena bikin seneng orang tuanya. Ada suami sukses karena bikin seneng istri. Ada orang tua sukses karena selalu bikin seneng anak. Kita cari nih jalan-jalan sukses ini. Karena sukses itu butuh ampunan Allah. Selama seseorang dosanya belum diampuni oleh Allah, gak bakal sukses. Tapi kalau sudah diampuni oleh Allah, suksesnya gampang. Untuk mendapatkan ampunan Allah ternyata itu tadi, bikin seneng orang lain, bikin kenyang orang lain, hilangkan kesusahan orang. Nabi menjelaskan 3 amalan tadi pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan 3 amalan ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan. Ingat ya, 3 ini pulang. Ingat-ingat, bikin senang orang, bikin kenyang orang, hilangkan kesusahan orang. Makanya kalau mau nraktir teman makan, niatkan seperti ini. Biasanya kan teman-teman yang kerja itu habis gajian suka nraktir. Niatkan bikin seneng, hilangkan kelaparan, hilangkan rasa lapar orang lain. Kasih belanja ke istri, niatkan bikin seneng, niatkan bikin kenyang. Dan niatkan menghilangkan kesusahan. 3 ini, eman-eman kalau kita nggak amalkan. Gampang, enteng, ringan, tapi dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat wallahu alam bissawab. Ingat 3 amalan tadi.